Halo semuanya, senang berjumpa dengan Anda lagi. Selamat datang di channel yang berisi berbagai tutorial yang membuat hal-hal yang terasa sulit menjadi sangat mudah. Silahkan subscribe bagi yang belum subscribe agar Anda bisa mendapatkan informasi otomatis saat saya mengupload tutorial baru. Silahkan juga klik tombol like dan komen jika Anda butuh informasi tambahan atau ada pertanyaan seputar tutorial ini. Ayo belajar bersama saya Ahmad Tom Silitome lewat channel Tuak, tutorial anak kampung. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai dasar-dasar di dalam membuat sebuah pekerjaan di Microsoft Excel yang berkaitan dengan formula dan fungsi. Kita akan mulai dengan formula dulu. Formula itu apa? Formula itu adalah rumus yang kita gunakan untuk membantu kita membuat pekerjaan kita semakin mudah atau semakin efektif dan efisien. Contohnya seperti apa? Misalnya, sebelum saya masuk ke situ, saya akan jelaskan dulu mengenai apa-apa saja yang kita gunakan untuk membuat sebuah formula. Untuk membuat sebuah formula, kita bisa menggunakan beberapa simbol atau beberapa pendukung untuk formula, yaitu yang pertama adalah tanda sama dengan, ya, ini tanda sama dengan ini dipakai untuk memulai sebuah formula, ya, untuk memulai sebuah formula. Kemudian tanda plus, tanda plus seperti ini. Saya perbesar dulu. Oke, jadi ada sama dengan itu dipakai untuk memulai sebuah formula. Kemudian tanda plus itu untuk menjumlah. Kemudian tanda minus itu untuk mengurangi. Kemudian kalau tanda bintang ini asterisk, ini digunakan untuk melakukan operasi perkalian, ya. Kemudian tanda divide atau tanda garis miring ini digunakan untuk melakukan pembagian, operasi pembagian. Dan tanda ini eksponen ini digunakan untuk membuat pangkat, membuat pangkat, ya, apa istilahnya, pemangkatan, ya, kira-kira seperti itulah, pemangkatan. Oke, kita masuk pada penjelasannya. Misalnya sekarang saya akan mencari atau membuat rumus untuk mencari jumlah dari 10 ditambah 5. Caranya seperti apa? Tekan tanda sama dengan, lalu ketik angka 10, kemudian ditambah dengan 5. Setelah itu enter, maka hasilnya akan seperti ini, ya. Oke, begitupun kalau misalnya
saya mau mengurangi misalnya 10, ini saya hapus dulu, tekan tombol delete. Nah, misalnya saya ingin membuat pengurangan, tekan tanda sama dengan, lalu angka 10 dikurangi dengan 5, enter, hasilnya 5, seperti itu ya. Kalau misalnya saya mau pengalian, berarti tinggal sama dengan 10 dikalikan dengan 5 sama dengan 50. Oke. Kalau mau dibagi, sama saja, sama dengan 10 dibagi dengan, pakai tanda garis miring, 5, enter, sama dengan 2. Oke. Kemudian kalau membuat pangkat, misalnya 10 pangkat sama dengan, lalu 10 pangkat 5. Kalau saya enter, berarti hasilnya 100.000. Jadi 10 kali 10 kali 10 kali 10, seperti itu ya. Jadi 100.000. Oke. Seperti itu dasar formulanya. Sekarang kita lanjut lagi dengan, kalau ini kan kita langsung buatkan angkanya, kita ketik langsung angkanya. Tapi misalnya ada 2 sel, misalnya di sini ada sel B9, kemudian di sini ada nilai yang ada dalam sel tersebut adalah 10. Kemudian di sel C9 itu ada angka 5. Nah, hasil pengoperasian atau hasil formula akan ditempatkan di sel D9. Caranya seperti apa? Tekan sama dengan, lalu kita sorot ke 10 atau di sel B9, kemudian plus, lalu sorot ke C9, lalu enter. Seperti itu. Jadi 10 ditambah 5 sama dengan 15. Tapi kita tidak mengetikkan langsung seperti tadi, tapi kita melalui alamat sel. Jadi nilai dari sel tersebut kalau misalnya kita ubah menjadi 20 misalnya, maka otomatis di sini akan menjadi 25. Karena yang kita jumlahkan adalah isi dari sel tersebut. Seperti itu ya. Jadi saat nilai dari sel tersebut berubah, otomatis hasil formulanya juga akan ikut berubah. Seperti itu ya. Oke. Berarti kalau misalnya kita mau membuat pengurangan, tinggal diubah saja. Sama dengan, lalu 20 dikurangi 5. Lalu enter. Sama dengan 15. Seperti itu ya. Begitupun untuk perkalian. Ini dihapus. Sama dengan, lalu 20 dikalikan pakai tanda bintang dengan 5, enter, 100. Seperti itu ya. Pembagian sama dengan klik di 20 dibagi, klik di 5, enter, 4. Oke. Kemudian pangkat berarti sama dengan 20 pangkat 5. Maaf, pangkat ini 5, lalu enter. Berarti 3.200.000. Seperti itu ya. Oke. Sangat-sangat sederhana, sangat mudah ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya kita biar lebih paham, saya akan masuk pada cara membuat sebuah perhitungan atau formula sederhana pada sebuah tabel ya. Kita bikin sheet yang kedua. Ini ada tanda plus, klik di sini saja untuk buatkan sheet yang kedua, sheet baru. Kita buatkan tabel di sini, misalnya tabel pembelian
alat tulis kantor atau ATK. Misalnya nomor 1, nomor 1 misalnya jenis ATK, misalnya jenis ATK kertas HVS. Kertas HVS ini kita perlebar lagi sedikit. Caranya klik di sini, antara C dan D itu ada tanda pembatas ini, klik di sini. Jadi usahakan ini kan mouse pointernya ini tanda plus seperti ini, plus lebar seperti ini. Kalau Anda tempatkan di sini sampai muncul seperti ini, baru Anda klik. Jadi mouse pointernya berubah jadi begini, jadi tanda panah kiri dan kanan ini, baru Anda klik dan geser. Oke. Kalau seandainya tandanya masih seperti ini misalnya, berarti kalau Anda klik tidak akan muncul, karena fungsinya akan berbeda, karena tandanya tanda ini nih, panah ke bawah ya. Jadi harus posisinya seperti ini, tepat berada di pembatas. Sini Anda klik, jangan dilepas mouse pointernya lalu geser. Tuh. Nah, kira-kira lebarnya seperti ini. Kemudian harga satuan atau jumlah dulu. Jumlah misalnya 10. Kemudian harga satuan. Harga satuan kita perlebar lagi. Misalnya 200. Oke. Kemudian di sini total pembelian atau total harga lah. Total harga kita perlebar lagi. Perlebar bisa geser, klik dan geser, atau double klik saja di sini. Nah, nanti dia akan berubah sesuai dengan lebar dari isi dari sel tersebut, atau isi dari sel yang paling panjang, paling lebar. Oke. Kemudian yang kedua. Yang kedua, misalnya pena. Pena misalnya jumlahnya 30. Kemudian harga satuan misalnya 25.000. Kemudian nomor 3, pensil. Misalnya 20. Harga satuannya misalnya pensil misalnya 20.000. Oke. Kemudian yang keempat misalnya mistar. Mistar 5. Harga satuannya misalnya 10.000. Oke, seperti itu. Kemudian kita buatkan tabelnya dulu. Kita blok semuanya. Terus kita ambil border, bisa tekan tombol kontrol dan angka 1, kontrol dan angka 1. Kita ambil border, lalu ambil outline, kemudian inside, lalu oke. Ya, maka sudah jadi tabelnya. Kemudian kita akan cari total harga. Bagaimana caranya? Klik di tempat di mana kita akan menempatkan hasil total harga tersebut. Jadi klik di sini, lalu kita tekan tombol sama dengan, kemudian sorot ke jumlah. Karena total harga itu didapat dari jumlah jumlah barangnya dikalikan dengan harga satuan, ya tak? Diklik di jumlah, lalu dikalikan dengan harga satuan, lalu enter. Jadi yang harus dibayar adalah, ini saya perbesar dulu. Jadi yang harus dibayar adalah 2 juta. Begitupun seterusnya. Misalnya yang kedua pena, berarti tanda sama dengan, lalu klik di jumlah barang 30 dikalikan dengan harga satuannya 25.000, lalu enter. Seperti itu.
Nah, bisa Anda teruskan ke bawah dengan menggunakan cara membuat formula seperti tadi. Tapi untuk mudahnya, karena ini kan cuma 4 data, kalau misalnya banyak, misalnya nomor 1 sampai nomor 3000 misalnya, itu sangat banyak. Bagaimana kita mau buat seperti ini dikalikan dengan ini, enter. Seperti itu sampai 3000 kali kan tidak mungkin. Bagaimana cara praktisnya? Ini kita hapus dulu. Cara praktisnya, setelah kita sudah dapat satu formula, kita tinggal klik dari sini, tanda ini, klik ke bawah, maka formulanya akan di copy, kemudian datanya akan berubah sesuai dengan jumlah dan harga satuan yang ada. Jadi 10 kali 200 2 juta, 30 kali 25.000 750.000 dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi saya ulangi lagi. Kalau misalnya mau mengcopy, Anda klik di sini atau pakai tombol ini, tombol panah ke atas dan ke bawah di keyboard, lalu klik di sini, lalu geser, jangan dilepas ya, geser sampai ke bawah, kemudian dilepas. Oke, seperti itu. Ada cara yang kedua, Anda bisa menggunakan copy ya, jadi bisa menggunakan perintah copy, yaitu ini, Anda klik di sini copy, lalu blok dari sini sampai ke bawah. Oke ya, baru Anda tekan enter. Bisa juga seperti itu, sama saja. Anda mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua bisa ya. Kalau menurut saya pakai cara yang pertama saja lebih praktis kan. Jadi ini kita hapus dulu, tekan delete. Caranya klik di sini lalu tarik dari ini. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita mau cari total dari keseluruhan ini. Caranya seperti apa? Misalnya di sini kita tulis total. Oke. Ini kita buat rata kanan. Ini pakai ini, align right. Oke, rata kanan. Kemudian di sini kita buat kotak, tekan tombol kontrol dan angka 1 pada keyboard, lalu ini pilih outline, kemudian oke. Nah, di sini kita akan tempatkan hasil dari penjumlahan semua total harga. Bagaimana caranya? Tekan tanda sama dengan, lalu klik ini, kemudian plus, klik di sini, plus, klik di sini, plus, klik di sini, langsung enter. Oke. Seperti itu ya caranya. Tekan sama dengan, lalu misalnya ini total harga dari HVS, kertas HVS, kemudian ditambah dengan total harga dari pena ini, kemudian ditambah dengan total harga dari pensil ini, lalu ditambah dengan total harga dari mistar yang ini. Enter. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, Anda bisa menggunakan, ini kita hapus dulu, tekan delete. Nah, cara yang kedua kita bisa menggunakan, tekan tanda sama dengan, lalu ketik SUM. Oke. SUM, kemudian tekan tanda kurung buka. Oke. Terus sorot mulai dari kertas HVS ini sampai ke mistar. Jadi disorot semuanya, lalu tekan enter. Bisa juga seperti itu. Anda mau pakai yang mana terserah ya. Ada cara yang berikutnya, cara ketiga, ini kita hapus dulu. Kita bisa menggunakan auto zoom yang ini ya. Jadi kalau Anda sudah tempatkan kursor atau mouse pointernya di sini, sudah sel pointernya sudah diklik di sini, Anda tekan auto zoom lalu enter. Sama saja hasilnya. Ya. Oke. Jadi formula yang kita gunakan ini akan berubah sesuai dengan apa yang kita ketik atau kita input di sini. Jadi misalnya kalau di sini
ternyata jumlah kertas HVS yang dibeli adalah 5 saja, 5 karton misalnya. Kalau kita ketik 5, maka yang berubah adalah total harga dan total secara keseluruhan. Ya, kita enter, maka yang berubah ini berubah, kemudian otomatis ini akan berubah. Ya, akan berkurang karena hanya 5. Begitupun yang lain, misalnya saya beri contoh pensil misalnya ada penambahan, harusnya jumlah yang dibeli adalah 30 misalnya. Maka yang berubah adalah total harganya dan ini total keseluruhan. Seperti itu ya. Misalnya mistar harganya bukan 10.000 tapi 5.000 atau 15.000. Kalau kita rubah di sini lalu enter, maka yang berubah adalah total harga mistar dan total harga keseluruhan. Oke, seperti itu ya. Itu saja untuk pengenalan formula dasar atau rumus dasar dari Excel. Kita akan lanjutkan di pembahasan berikutnya di tutorial mendatang. Kita akan masuk pada formula atau rumus yang lebih kompleks atau lebih banyak lagi. Semoga Anda tetap mengikuti semua tutorial-tutorial mengenai dasar-dasar Excel ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan saja ditanyakan. Silakan ya, ditanyakan saya di kolom komen supaya pembelajaran ini tidak satu arah, tetapi bisa ada feedback dari Anda. Seperti itu ya. Kalau misalnya saya penjelasannya kurang bagus, silakan di komen saja, tidak masalah. Misalnya harus dibuat agak lambat atau seperti apa, silakan. Atau suara saya terlalu kecil, silakan di komen saja, ya. Seperti itu. Oke, demikian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Amole, nare.